Assalamualaikum, jumpa lagi bersama PMB Berkah ya. Hari ini kita akan membahas cara mengajari trotolan kacer makan pur. Kapan dan bagaimana caranya? Saat yang tepat untuk mengajari trotolan kacer adalah pada saat kacer tersebut sudah bisa mulai makan sendiri, yaitu pada usia sekitar 20 hari. Nah, pada usia 20 hari inilah saatnya kita mengenalkan pur itu agar si trotolan ini nanti mau makan pur. Apa sih sebabnya kita harus ajarin trotolan ini makan pur? Ya, sebenarnya dari segi manfaat positifnya, buat si kacer sebenarnya lebih bagus makannya makanan alami ya. Nggak usah makan pur seharusnya. Tapi bagi kita yang jadi tukang peliharanya ini akan sangat kesulitan kalau kacer kita itu tidak mau makan pur. Karena ya nggak bisa ditinggal-tinggal. Susah kita kalau mau ngasih jangkrik terus gitu ya. Ngasih ulet terus. Ngasih kroto terus ya. Selain itu juga biayanya mahal. Nah kalau pur ini ya harganya pertama murah dan kedua praktis dan lebih awet dibandingkan kalau kita memberikan makanan alami seperti jangkrik, ulat, ataupun kroto. Dan ketiga, stok pur ini biasanya sih selalu ada di toko-toko burung. Jarang sekali putus stoknya ya. Jadi selalu tersedia. Inilah salah satu di antara manfaat kalau kita memberikan pur itu untuk trotolan. Beda kalau kita ngandalin cuma jangkrik, ulat, atau kroto saja. Stok ulat, jangkrik, dan kroto ini kadang-kadang putus. Nggak tersedia di toko-toko burung. Nah, bagaimana nasib burung kita kalau nggak ada makanannya? Ya, bisa tewas ya. Oleh karena itu memang ya perlu diajari untuk makan pur. Untuk mengenalkan pur ini memang sebaiknya pada usia-usia awal ya. Masih trotolan, baru dia belajar makan. Karena memang kalau baru belajar makan, si trotolan ini masih dalam proses mengenali berbagai macam makanan. Jadi dia belum ada rasa nggak suka atau apa ya. Kalau dia lapar, apa yang ada di depannya akan dicicipnya dan dimakannya sampai dia kenyang. Nah, jadi harus dibiasakan dari awal. Takutnya kalau udah makin dewasa, dia udah makin dewasa ini biasanya makin sulit untuk mengajari makan purnya. Ngajari makan pur itu memang gampang-gampang susah ya. Kadang kalau kita ketemu burung yang gampang ya sekali, dua kali, sampai 3 hari lah kita ajarin makan pur, dia biasanya sudah langsung mau. Tapi pengalaman saya pernah saya ngajarin trotolan murai batu ya. Itu betul-betul nggak mau makan pur. Akhirnya apa? Ya saya paksa laparkan, masih juga nggak mau makan pur. Akhirnya apa yang terjadi? Trotolannya mati. Nah itu ya. Jadi memang kalau makin dewasa, makin susah kita untuk mengajarkan kepada trotolan itu mau makan pur. Gimana cara ngajarin trotolnya agar mau makan pur? Setiap orang tentu beda-beda caranya ya. Cara saya belum tentu sama dengan orang lain gunakan. Kalau cara yang saya pakai itu adalah ketika si trotolan sudah mau matuk makanannya sendiri, saya selalu sodorkan jangkrik atau ulat atau kroto ya. Nah, saya sodorkan dengan tangan saya. Di tangan saya itu juga saya kasih pur agar sekali-sekali dia mau matuk pur tersebut. Nah, ini rasanya kalau saya gunakan seperti itu kayaknya mau dia. Gampang trotolannya mau nyicip pur yang saya sodorkan tersebut. Jadi yang pertama caranya harus selalu kita biasakan memberikan pur kepada trotolannya. Harus selalu kita biasakan ya. Setiap kita sodorkan makanan berupa jangkrik, ulat atau kroto, harus selalu disertakan pur itu.
Lambat laun dia akan mencoba, mencicipi. Ya, apalagi kalau kita ngasih porsinya, misalnya kalau jangkriknya biasa kita kasih 3 ya. Kita kasih 1 dulu. Nah, dicampur dengan pur. Nanti dia kan masih merasa lapar. Saat dia masih merasa lapar, dia akan mencoba untuk mematuk purnya itu, dicicipnya. Nah, kalau udah kebiasaan terus-menerus, lama-lama dia pasti suka makan pur. Tapi walaupun dia sudah mulai suka makan pur, jangan langsung dipaksakan pur total ya, tapi tetap harus diselingi ya. Pur itu harus disediakan terus, tapi makanan jangkrik, ulet, atau kroto itu masih harus lebih banyak dibandingkan purnya. Karena memang trotolan pada usia-usia awal ini memang masih sangat membutuhkan protein yang tinggi ya. Membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, kalau cuma ngandelin pur saja, itu kurang bagus. Jadi jangan dibiasakan dulu langsung pur total. Pur apa yang bisa kita berikan? Itu tergantung dengan selera kita juga ya, dan juga selera burungnya. Setiap pur bisa kita berikan kepada trotolan kita. Tapi yang paling perlu diperhatikan adalah kandungan proteinnya dan kandungan lemaknya. Kandungan protein itu harus cukup dan juga jangan terlalu banyak. Kalau dia kurang, menyebabkan trotolan itu kurang gizi. Tapi kalau terlalu tinggi kadar lemaknya, maka menyebabkan itu trotolan kita akan menjadi gemuk atau berlemak. Itu juga nggak bagus. Kalau saya, pur yang saya berikan adalah dari pur gold coin ya. Pur gold coin yang hijau, ini yang ada rumput lautnya ya. Kalau lihat kandungan komposisinya sih lumayan bagus ya. Dan ini juga rata-rata penggemar burung menggunakan pur gold coin yang hijau ini. Enaknya pakai pur ini, pertama harganya murah, kedua kandungan di dalam pur ini sudah cukup lengkap ya. Bahannya juga tuh dari bahan-bahan yang bagus kayaknya. Vitaminnya juga lengkap, mineralnya juga ada. Untuk pemberian pur kepada trotolan itu yang saya pakai adalah gold coin yang hijau. Tapi ini nggak mesti gold coin yang hijau ya. Terserah selera semuanya, yang mana yang mau, yang mana yang disuka sama burungnya juga. Dan saya lihat burung saya, trotolan saya rata-rata suka makan gold coin ini. Selanjutnya, untuk membiasakan agar trotolan kita itu mau makan pur, yang kedua adalah purnya kita taruh di cepu, dicampur dengan ulat ongkong, atau jangkrik, atau kroto ya. Dan sebagian dari pur itu kita hamburkan di lantai kandangnya, agar saat si trotolan makan jangkrik, atau ulat, atau kroto ya, itu melihat ada purnya, dia mau mencicipi gitu ya. Selanjutnya, langkah yang ketiga agar trotolan kita itu mau makan pur dan terbiasa, caranya adalah dengan sedikit dilaparkan ya trotolannya itu. Jadi kalau biasa kita ngasihnya itu misalnya setengah jam sekali, kita kasih jangkrik atau ulat gitu ya, maka agak kita lamakan sedikit ya. Kita buat 1 jam, baru kita kasih gitu ya, jangkriknya atau ulatnya ya. Dengan dijarangkannya pemberian makanan ini dari misal tadi setengah jam menjadi sejam, biasanya si trotolan ini sambil menunggu kita memberinya makan, dia mulai memakan purnya itu. Ya walaupun sedikit-sedikit dia makan, tapi akhirnya akan menjadi kebiasaan. Walaupun dia sudah makan pur, sudah terbiasa, tapi saya tidak menyarankan untuk dijadikan pur total ya. Artinya tidak kita kasih lagi jangkrik atau ulat atau kroto ya. Paling tidak kalau trotolan kita ini sudah terbiasa makan pur, paling kalau bisa, kalau kita memang ingin untuk memberinya pur lebih banyak, itu paling 50% pur, 50% makanan yang alami. Karena
pada usia trotolan ini memang masih sangat membutuhkan makanan yang alami. Kalau kita memang mau menjadikan kacer kita itu pur total, itu sebaiknya sudah lepas usia trotol. Karena kalau sudah lepas usia trotol, biasanya memang kita membutuhkan settingan-settingan untuk menjadikan burung kita itu bagus. Biasanya memang harus diatur settingan dari jangkriknya, ulatnya, dan krotonya dan sebagainya ya. Kalau masih trotolan, lebih baik kita kasih makanan yang alami saja. Jangkrik, ulat, kroto gitu kan. Walaupun sudah kita berikan 50% purnya ya. Nah, seperti itulah ya. Kalau kita ingin membiasakan trotolan kita mau makan pur. Biasakan secara perlahan-lahan saja, nggak usah terlalu memaksa ya. Kalau memang trotolan kita belum mau, ya kita ulang lagi dari awal gitu kan. Kita ajarin terus, ya jangan kita tidak sabar ya. Sebab kalau kita paksakan, ya seperti yang saya alami, saya paksa lapar gitu trotolannya, akhirnya apa yang terjadi? Trotolannya malah mati. Nah, demikianlah ya cara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterapkan untuk mengajari trotolan kacer ya, atau sebenarnya ini juga bisa dipakai pada trotolan-trotolan burung lain juga ya, seperti trotolan murai batu atau burung-burung lain ya, mungkin bisa diterapkan juga seperti itu. Jadi memang harus sabar kita mengenalkan makan purnya itu ya, jangan terlalu memaksa, biarkan dia perlahan-lahan mau makan sendiri purnya itu. Oke, baiklah ya. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih atas dukungannya. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan, dan juga pengalaman ya di seputar dunia kicau. Dan semoga juga channel ini bisa selalu berkembang. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.